Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran sekolah sahabat 777. Kita telah tiba di pelajaran ke-7 dengan judul satu minggu ini, Yesus Jangkar Jiwa. Kita masuk di pelajaran sahabat petang 5 Februari. Di dalam pelajaran sahabat petang disajikan beberapa ayat-ayat agar kita baca. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Matius 16 ayat 24, Roma 6 ayat 6, Ibrani 10 ayat 26 sampai 29, Ibrani 6 ayat 9 sampai 13, Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Mengawali pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini dan membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, harapan kami pemirsa tetap bersama kami dalam belajar setiap jam 7 malam. Ayat hafalan kita satu pekan ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Saudaraku, pelajaran kita diawali dengan Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 dan 20, di mana mempelajari eksposisi teologis tentang keimamatan Yesus demi kepentingan saudara dan saya. Paulus memasukkan di sana peringatan yang keras tentang bahayanya murtad dari Kristus. Rupanya orang-orang itu benar-benar berada dalam bahaya, menuruni lereng licin, mencintai diri dan tidak beriman. Rasul Paulus prihatin bahwa para pembaca dan pendengarnya mungkin memiliki indera spiritual yang tumpul karena situasi sulit yang mereka hadapi, dan dengan demikian mereka telah berhenti bertumbuh dalam pemahaman dan pengalaman mereka tentang Injil. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, bukankah ini bahaya potensial bagi kita semua? Bagi saudara dan saya, pembaca kitab Ibrani yang hidup saat sekarang ini, menjadi kecil hati karena pencobaan, dan dengan demikian murtad. Hal ini juga dialami oleh umat Tuhan di zaman sekarang ini. Namun peringatan yang keras itu berujung pada dorongan penuh kasih sayang. Paulus mengungkapkan iman kepada para pembacanya dan meninggikan Yesus sebagai perwujudan dari janji keselamatan Allah yang tak terpatahkan kepada mereka. Kita boleh baca dalam Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Saudaraku, siklus peringatan dan dorongan ini diulangi kembali dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 39. Kita akan mempelajari siklus ini dan berfokus pada kata-kata dorongan yang kuat yang Yesus sediakan bagi kita, bagi pembacanya kitab Ibrani, saudara dan saya yang hidup zaman sekarang ini. Saudaraku, semoga melalui pelajaran ini akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk rindu mempelajari pelajaran di hari Minggu hingga hari Jumat nantinya. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran sahabat petang di pelajaran yang ke-7. Semoga melalui pelajaran ini memotivasi kami untuk ingin mengetahui dorongan yang Tuhan sampaikan kepada pembaca kitab Ibrani, jemaat mula-mula, juga kepada kami yang hidup sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dan Tuhan kiranya memberkati semua pemirsa Bakti Channel,
Apabila mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan menetralisir peredaran darah denyut jantungnya. Kiranya melalui pola makan dan minum dan pola istirahat, mereka akan mendapatkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya, berkat berlimpah menjadi bagian dia, sebagaimana Tuhan kehendaki sepanjang hidupnya. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus menghibur dia. Kiranya dia hanya berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Kuatkan hatinya, sehingga dia tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bila ada dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam rintangan hidup, di dalam segala permasalahan dunia ini, Tuhan menangkan mereka untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Keluarkan mereka dalam segala rintangan itu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran Sabat petang. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.